Halo. Halo. Halo, Oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. pagi. Oke teman-teman semuanya. Jadi di video Zoom ini kita akan membahas tentang apa Jun? Coba Juni bilang tentang apa? Tentang emosi positif pada masa lalu, forgiveness atau memaafkan. Oh iya, tentang itu ya. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vivi Oktavianti. Di sini saya sebagai moderator dan ada teman-teman saya yang lain yang bernama Retno Wardani. Tasya Hanintias. Itu Lana Fauzia. Riko Pranata Tarigan. Oke, lama kali kalian memperkenalkan nama ya, nggak apa-apa teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini kita bahasnya santai-santai aja ya, nggak usah terlalu serius. Kayak jalan santai, oke. Jadi gini teman-teman, di sini saya ingin bertanya dulu, menurut pendapat teman-teman, sebenarnya emosi itu apa sih menurut pribadi dari diri kalian sendiri? Menurut aku, emosi itu marah. Oh marah. Iya. Oh berarti anggapan Retno itu emosi itu selalu tentang marah gitu ya? Enggak juga sih, sedih. Itu kan juga emosi. Oh sedih juga emosi. Oh iya iya iya. Kalau Juni? Aku ya sama sih kayak marah, yang ngambek gitu. Oh Kalau ngambek misalnya, sama pacarnya? pokoknya kalau Oh, misalnya emosi itu kayak apa ya? Ya kayak emosi kayak kesel, nangis, sedih. Itu emosi juga nggak sih itu? Iya. Itu kan. iya termasuk semuanya itu kan nangis ya emosi itu. Iya. Nangisnya gitu-gitu Kalau pokoknya. iya iya. Kalau si Putri? Kalau menurut aku pribadi, emosi itu seperti hal yang kita pendam terus lama-lama kita tuh marah jadinya. Jadi menurutku emosi itu bisa marah, bisa bahagia juga sih. Oh, kalau menurut Putri emosi itu bisa dalam rangka bahagia juga, iya kan Put? Ya, Kalau Riko Pranata Tarigan gimana tuh? Harus lengkap kali nama aku aja. Riko gimana Riko? Riko. Jadi kalau menurutku emosi itu adalah perasaan manusia, kayak feeling manusia gitu. Bisa emosi untuk bahagia atau sedih atau marah. Jadi emosi itu dorongan manusia untuk bertindak gitu. Oh, berarti emosi itu adalah sebuah dorongan menurut si Riko gitu. Ah, ya udah. Ya, Lama kali jawab ianya ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, kalau menurut kalian tadi berempat kayak gitu ya. Kalau menurutku sih emosi itu kan secara etimologisnya itu artinya kan bergerak ya, keluar ya kan. Jadi kita bisa saling emosi itu semacam dorongan untuk kita bertindak. Nah, benar kata Riko. Menurut Riko tadi kayak ada nyambungnya gitu dengan pendapat saya sendiri gitu. Emosi itu adalah sebuah dorongan gitu kan. Jadi emosi itu bisa dibilang bergerak keluar. Jadi kita bisa bilang emosi itu semacam dorongan untuk kita bertindak. Ya itu menurut saya sendiri sih. Dan menurut Riko juga tadi katanya. Oke. kalian sendiri pernah nggak ngerasain emosi negatif atau positif sendiri? Kalau aku ngerasain emosi positif itu kayak bahagia, aku merasa tenang, terus aku terhibur, dan aku bersyukur. Terus kalau negatif itu kayak aku ngerasain kecewa karena ekspektasiku sendiri gitu kan, kita suka kan, kita kecewa karena ekspektasi kita gitu nggak sesuai sama ya udah itu sih. Menurut yang lain gimana? Kalau menurut Putri gimana? aku ya kan aja sih. Kita punya emosi positif dan emosi negatif itu memang dari diri kita sendiri. Nah, jadi di sini kita mau membahas soal forgiveness atau emosi masa lalu pada diri kita sendiri. Jadi aku kayak pernah dengar juga tuh apa forgiveness tadi. Jadi dia kayak
berperan penting kali lah dalam kebahagiaan kita gitu kan. Terus dapat juga kita bisa membantu seseorang dalam menjalani kehidupan yang lebih baik setahu aku gitu. Terus juga semakin tinggi forgiveness, semakin tinggi juga kebahagiaan. Sebaliknya gitu juga sih, semakin rendah forgiveness, semakin rendah juga kebahagiaan kita. Itu sih yang aku tahu. Oke guys, jadi kalian tadi udah ngutarakan pendapat kalian masing-masing nih tentang apa tuh yang kalian setahu kalian tentang forgiveness itu kan. Jadi di sini aku mau nanya tentang kalian, menurut kalian itu teman-teman kalian itu memaafkan itu mudah atau sulit? Maksudnya gini, biar saya permudah ya pertanyaan dari saya. Menurut kalian, memaafkan seseorang itu sulit atau mudah? Menurut aku sulit dan mudah karena kalau misalnya tergantung situasi soal permasalahannya sendiri sih sebenarnya. Cuman lebih baik tuh kita memaafkan aja. Oh, berarti menurut Putri memaafkan itu mudah. Sulit dan mudah. Oh, sulit dan mudah. Oh, tergantung permasalahannya ya. Iya. Oh, oke, ya juga ya. Betul. Kalau si Riko gimana tuh? Menurut Riko memaafkan itu sulit atau mudah? Kalau menurutku memaafkan itu sulit. Karena memaafkan kayak kita sulit. harus, iya, karena kita harus berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Oke. Misalnya kayak dibilang Putri tadi kalau masalahnya sepelenya sulit juga memaafkan seseorang gitu. Enggak juga sih. Nah, berarti sama kayak Putri juga nih. Tapi kalau masalahnya sepele gitu ya udah gitu, nggak dipermasalahkan tuh. Oh, jadi masalah-masalah yang besar aja. Iya. Iya Riko, terima kasih jawabannya Riko. Kalau Juni? Kalau aku ya sama sih kayak mudah sama sulit gitu. Kalau misalnya kesalahannya kayak cuman lupa gitu aja, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi jangan ke depannya tiba kita minta tolong terus dia lupa tapi udah bilang itu tolong, itu sulit kali jujur ya. Tapi ya kayak mana ya, tergantung orangnya sih. Soalnya kesel juga kan kalau misalnya coba kalian kalau misalnya udah dibilang gitu rupanya belum lupa, ya gimana gitu kan. Itu agak sedikit sulit tapi ya udahlah, udah dimaafkan gitu. Itu sih kalau aku, sulit dan mudah tergantung kondisi, sama kayak Putri. Oh iya, berarti hampir sama-samanya semua ini kan. Oh, cuman bedanya kalau Riko tadi kalau masalah kecil dia nggak terlalu dipermasalahkannya. Jadi dia diambilnya hati itu ketika masalah-masalah besar aja. Betul nggak Riko? Betul. Kalau Vivi sendiri, sulit atau mudah? Ya kalau aku, karena aku orangnya baik gitu kan. Aku itu mudah memaafkan seseorang karena aku bukan tipe orang yang mau masalah itu berlanjut-lanjut. Kalau misalnya pun aku nggak salah, tapi aku mau minta maaf gitu. Kalau aku orangnya karena hidup cuma sekali, jadi aku ingin menikmati hidup gitu dengan tidak berantem dengan siapa. Kok Retno? Kalau aku kayak Putri juga mudah. Ya mudah. Sulit tergantung permasalahannya apa. Tergantung kondisi lah ya kan. Iya. Jadi guys, apalagi yang menurut kalian yang harus kita bahas dalam koordinasi? Jadi kalau misalnya ada teman-teman kita yang sulit memaafkan itu, apa solusinya dari kita? Kalau menurut saya, kenapa saya bisa mudah memaafkan seseorang ataupun meminta maaf kepada seseorang? Karena didikan orang tua saya dari dulu, setiap saya punya salah ataupun nggak salah, saya selalu diajarkan, udah minta maaf aja dulu. Kayak mana biar hubungan itu baik dan nggak terjadi masalah yang besar, lebih baik kita mengalah. Sebenarnya sih kayak gitu sih, karena saya dari kecil diajarkan kayak gitu sama orang tua gitu. Jadi pas saya udah terbiasa
sedikit orang ada masalah ataupun punya salah sama saya nggak terlalu membesar-besarkan gitu. Gitu sih. Oke. Iya. Jadi forgiveness itu ternyata menimbulkan dampak yang baik buat diri kita. Kayak tingkat stres kita itu jadi berkurang kalau kita lebih mudah memaafkan orang. Terus sikap bermusuhan kita juga ikut berkurang. Maka dari itu lebih baik kita untuk memaafkan seseorang yang memang sulit kan untuk memaafkan orang. Cuman kita untuk belajar damai sama diri kita sendiri gitu. Pelan-pelan kan bisa. Iya betul itu kata Retno. Kenapa aku bilang betul? Karena aku udah ngerasain kalau hidup mudah memaafkan seseorang itu bahagia kali hidup itu loh. Ternyata hidup itu Tidak ada beban gitu ya. Tetap syukur gitu. Iya. Kalau kalian mau bahagia, mending mudahlah memaafkan seseorang. Biar nggak ada beban di hati kalian itu. Kalau kalian menyimpan rasa dendam sama seseorang, kalian itu ngerasa itu hidup nggak tenang loh, betul. Karena aku Iya, pernah kayak ngerasain dendam, kita pun udah nggak enak. sering ngerasain konflik gitu, emosi negatif, terus kayak kita diajak kompromi sama siapa aja udah bisa gitu kan. Jadi Yang aku bersedia. kalau misalnya kita tuh supaya kita mudah memaafkan gitu, itu kayak mana aja ya, kayak cara-caranya gitu loh. Ada yang tahu mungkin kalian? Riko mungkin bisa jawab. Jadi menurutku cara-caranya itu kan pertama pasti kita pernah kayak disakiti, jadi muncullah dendam dari diri kita. Jadi yang kedua itu kayak kita sudah mulai berpikir untuk memaafkan orang itu, tapi belum bisa kita maafkan. Dan ketiga itu kita memaafkan orang, tapi belum berdampak kali sama kita. Dan yang keempat itu ya efeknya itu yang terakhir, jadi kita sudah berdamai dengan diri kita dan kita sudah menghilangkan emosi negatif dari diri kita. Jadi memaafkan orang itu jadi untungnya untuk kita gitu, bukan untuk orang itu. Oh, jadi guys, itu tadi semua menurut kalian. Semoga kalian yang tadi susah-susah memaafkan seseorang, susah untuk menerima sakit hati. Dari pembahasan ini tadi kita semua bisa sudah mudah memaafkan seseorang, hidup mau bahagia dan selalu tertawa karena hidup sesimpel itu kalau kita bersyukur. Oke guys, jadi sekian dari video kami. Kami dari kelompok berapa kita? 4. Oh yang ya. Kami dari kelompok 4 akan mengakhiri video ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Bye. Bye. Bye.